Dari Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi Selatan menyebut masakan ini dengan nama palu kaloa. Untuk bahan utamanya, di sini saya menggunakan kepala ikan tuna. Dan saya tambahkan juga sedikit bagian dagingnya. Cooking lovers boleh menggunakan jenis ikan sesuai dengan selera. Lalu saya beri air perasan jeruk nipis. Air jeruk nipis akan membantu menghilangkan bau amis pada kepala ikan ini. Kalau air perasan jeruk nipisnya kita rasa sudah bercampur dengan rata, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan dulu bumbu halusnya. Untuk resep ini saya menggunakan 1 batang serai yang bagian putihnya saja. Serehnya saya iris-iris supaya nanti ketika di blender akan mudah halus. Kemudian bawang putih saya menggunakan 5 siung yang berukuran kecil. Kalau ukurannya besar bisa menggunakan 3 sampai 4 siung saja. Bawang merahnya saya menggunakan 10 siung yang berukuran sedang. Lalu kunyit mentah saya menggunakan 1 ruas jari saja. Kunyit ini hanya untuk memberikan sedikit warna pada palu kaloa agar warnanya tidak terlalu pekat nantinya. Lalu kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita blender sampai halus. Untuk hasil blenderannya saya pindahkan dulu. Lanjut saya akan menghaluskan kaloa. Untuk resep ini saya menggunakan 3 buah. Sebelumnya kaloa ini sudah saya rendam dengan air panas supaya daging kaloanya itu kembali empuk dan mudah untuk dihaluskan. Setelah semua bumbu sudah siap, saatnya kita memasak. Kita panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api kompor yang sedang. Lalu bumbunya kita tumis. Aduk-aduk supaya tidak hangus. Lalu masukkan lengkuas yang digeprek terlebih dahulu, serai yang sudah digeprek, daun salam, kayu manis, dan cengkeh.
Lanjut kita tumis kembali bumbunya. Ketika aroma bumbunya sudah mulai agak tercium, lalu kita masukkan kaloaknya. Kita tumis sampai bumbunya tanak dan warna kaloak sudah berubah menjadi hitam pekat. Saya kecilkan dulu api kompornya, kemudian saya larutkan dulu asam jawa dengan menggunakan air secukupnya. Kemudian air asamnya kita masukkan ke dalam tumisan bumbu tadi. Jangan lupa api kompornya kita besarkan lagi. Saya masukkan juga air bersihan blender. Aduk-aduk sebentar supaya bercampur dengan rata. Masukkan ketumbar bubuk yang sebelumnya sudah saya sangrai lalu dihaluskan. Begitu juga dengan jintannya, saya sangrai lalu saya haluskan. Tambahkan merica. Aduk-aduk lagi agar tidak hangus. Kemudian kita masukkan air sebanyak 700 ml. Jadi total air yang saya gunakan adalah sebanyak 1000 ml. Kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Setelah mendidih, lalu kita masukkan kepala ikan tunanya. Aduknya perlahan saja agar kepala ikannya tidak hancur, dan kita masak sekitar 10-15 menit dulu. Setelah 15 menit kita masak, saya masukkan gula merah dan kaldu jamur agar rasanya bisa meresap sampai ke daging ikannya. Kita aduk perlahan agar gula merah dan kaldu jamurnya cepat larut, dan kembali kita masak sampai kepala ikannya matang dan air atau kuahnya sudah mulai berkurang. Setelah saya masak sekitar 40 menit, kemudian saya koreksi rasanya dulu. Menurut saya rasanya masih kurang, jadi saya tambahkan lagi garam. Aduk-aduk perlahan sampai kita rasa garamnya sudah larut. Lalu kita masukkan kelapa parut sangrai yang sudah terlebih dahulu dihaluskan. Untuk banyaknya disesuaikan saja dengan selera. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan. Kembali kita aduk perlahan dan sebentar saja. Dan api kompornya kita matikan. Palu kaloak khas Sulawesi Selatan siap untuk dihidangkan. Untuk lebih nikmatnya lagi, taburi dengan bawang goreng dan irisan daun bawang secukupnya. Jika rasa asamnya masih dirasa kurang, silahkan tambahkan air jeruk nipis dan jangan lupa cabai rawitnya. Ikan palumara. Bahan utama untuk membuat ikan palumara ini, saya menggunakan ikan laut. Di Sulawesi Selatan ikan ini disebut ikan lamuru. Ikan lamuru masuk dalam jenis ikan kue. Kemudian ikannya saya taburi dengan kunyit bubuk secukupnya saja. Tentu ini akan menghilangkan bau amis. Kita ratakan kunyitnya supaya bercampur dengan ikan. Lalu ini kita sisihkan dahulu. Untuk bumbu membuat palumara hampir sama dengan bumbu untuk kita membuat palu kaci, yaitu bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis.
Bawang putih juga kita iris tipis-tipis. Begitu juga dengan tomatnya. Kita potong sesuai saja dengan selera kita. Di sini saya potong-potong agak tebal. Salah satu perbedaan palu kaci dan palu mara terletak pada jenis asam yang digunakan. Palu mara menggunakan asam Jawa sebagai pemberi rasa asam. Asam Jawanya kita larutkan dulu dengan air secukupnya saja. Air asamnya kita sisihkan dahulu ya. Kita panaskan minyak goreng secukupnya. Dan kita akan memasak menggunakan api kompor yang sedang saja. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita tumis sampai bawangnya mulai berubah warna dan aroma bawangnya mulai tercium. Sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata dan tidak hangus. Lalu masukkan serai yang terlebih dahulu kita geprek. Daun jeruk jangan lupa disobek supaya aromanya cepat tercium. Dan lengkuas yang telah kita geprek. Lanjut kita tumis sampai aroma rempah-rempahnya itu sudah mulai tercium. Kemudian saya masukkan irisan tomatnya. Saya masukkan sebagian saja. Kalau cooking lovers mau memasukkannya semua, boleh-boleh saja. Kita tumis sampai tomatnya agak layu. Lalu kita masukkan air asamnya. Dan tambahkan juga air sebanyak 700 ml atau sesuai selera. Kuahnya ini kita biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih, kemudian saya masukkan gula merah dan kaldu jamur, serta saya juga menambahkan jahe yang digeprek terlebih dahulu untuk memberikan rasa hangat ketika palu maranya kita makan. Kita aduk sampai gula merah dan kaldu jamurnya itu larut. Lalu kita koreksi rasanya dulu. Untuk rasanya cukup dulu. Barulah ikannya kita masukkan. Jangan lupa untuk menambahkan kunyit bubuk secukupnya. Dan saya masukkan juga cabai rawit utuh untuk memberikan sedikit rasa pedas pada palu maranya. Aduk perlahan sampai kunyitnya itu larut. Dan kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih. Setelah mendidih, kita tutup dan kita masak sampai kuahnya berkurang dan mengental. Kita masak menggunakan api kompor yang kecil saja. Setelah saya masak sekitar 45 menit, hasilnya seperti ini. Kuahnya sudah hampir kering dan tentunya mengental. Sebelum masakan palu maranya kita angkat, saya masukkan dulu sisa potongan tomat dan garam. Kita aduk secara perlahan supaya ikannya tidak hancur. Dan api kompornya kita matikan. Ikan palu mara siap untuk dihidangkan. Taburi dengan bawang goreng secukupnya untuk membuat aromanya menjadi lebih menggugah selera lagi.